Oke guys, di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu broadcast domain. Nah, pada video kali ini kita akan bahas VLAN atau bisa disebut juga virtual local area network. Nah, sebelum membahas VLAN-nya, di sini saya akan memberitahukan, misalkan di sini ada sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, divisi-divisi tersebut misalkan untuk yang atas engineering, dan untuk yang di tengah programming, dan untuk di bawah marketing. Nah, misalkan katakanlah begitu. Nah, untuk engineering misalkan VLAN-nya 10. Nah, untuk programming VLAN-nya 20. Untuk marketing VLAN-nya yaitu 30. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Untuk yang engineering misalkan IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Nah, itu untuk yang engineering. Nah, untuk yang programming IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, dan untuk yang marketingnya IP-nya 192.168.30.0/24. Nah, bisa dilihat sendiri ya, untuk ini untuk networknya berbeda. Nah, di sini 10, ini 20, dan ini 30. Nah, masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch. Terhubung, dan terhubung. Nah, disinilah misalkan untuk engineeringnya untuk bandwidthnya 10 MB. Nah, untuk yang programmingnya lebih tinggi karena butuh kecepatan internet yang lebih tinggi, misalkan 20 MB. Nah, untuk marketing misalkan untuk promosi bandwidthnya lebih tinggi yaitu 30 MB. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, setelah semuanya nanti dikonfigurasi, nanti bisa di manajemen VLAN-VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN itu adalah memanajemen. Nah, untuk yang fungsi keduanya VLAN yaitu memecah broadcast domain. Misalkan untuk yang engineering ini katakanlah PC 1, PC 2, PC 3. Nah, misalkan PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 akan ke switch, dan dari switch akan mengirimkan paket 2 dan paket 3. Nah, tapi paket tersebut tidak akan dikirimkan ke programming karena di situ sudah beda untuk domainnya. Nah, disitulah fungsi VLAN ya, untuk yang pertama manajemen dan untuk yang kedua memecah broadcast domain. Jadi secara fisikal switch itu atau dilihat secara realnya hanya satu, tapi aslinya ada 3. Secara logikanya, di sini misalkan terhubung pada engineering, lalu pada terhubung programming, dan di sini juga terhubung pada ke marketing. Nah, disitulah fungsi VLAN tersebut. Secara fisik ada 1, tetapi secara logikal ada 3 switch. Nah, gitu ya untuk apa itu VLAN. Oke, sampai video selanjutnya ya. Oke guys, pada video kali ini kita akan membuat topologinya dulu. Di sini masukkan switch, lalu PC-nya misalkan di sebelah sini 3, dan di sebelah sini juga 3.
Oke, setelah itu kita koneksikan dulu PC-nya ke switch. Kalian bisa untuk menyambungkan kabelnya, klik CTRL lalu kabelnya biar cepat ya, agar tidak satu-satu gitu. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini kita akan konfigurasi IP-nya. Di sini misalkan 192.168.0/24. Belah sininya .20.0/24. Di sini kita akan beri kotak pada PC-nya. Nah, untuk bagian sini kita akan menggunakan VLAN 10. Dan di sebelah sini untuk VLAN 20. Nah, setelah itu kita coba konfigurasi IP-nya pada PC. Masuk pada menu desktop, lalu masukkan IP-nya. Di sini 10.1. Lalu di sini 10.2. Di sini .3. Nah, itu untuk VLAN yang 10. Nah, ini konfigurasi pada VLAN 20, yaitu 20.1. Lalu di sini 20.2. Dan di sini juga masukkan .3. Nah, kita coba komunikasi dulu antar networknya dari PC sini ke PC 1. Sukses. Nah, dari VLAN 20 nya coba. Nah, sukses juga ya. Nah, tapi ini tidak akan bisa komunikasi karena ini sudah beda network atau sudah beda IP-nya. Nah, untuk bisa komunikasi antar VLAN atau IP ini dan IP ini itu menggunakan router untuk IP-nya, untuk bisa komunikasinya. Nah, kita masuk pada switch, masuk pada mode preference, lalu masuk pada mode global konfigurasi. Lalu masuk pada interface. Untuk di sini interface A1 dan ini FA02, ini FA03. Masuk pada FA01. Setelah masuk, kita buat VLAN-nya. VLAN 10 dengan nama programming. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat kita sudah bikin VLAN 10 programming. Nah, bisa dilihat sendiri di sini defaultnya masuk pada VLAN 1. Oke, kita config, masuk pada interface-nya. Di sini kita
ketikkan switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, kita coba lihat dulu di show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA01 sudah masuk pada VLAN 10, yaitu programming. Oke, kita coba masuk pada interface kedua, interface FA02, lalu switch port mode akses, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Nah, itu untuk FA02 sudah dipindahkan pada VLAN 10. Kita masukkan untuk PC2 nya, kita exit dulu, lalu interface FA03 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu enter. Oke, kita coba lihat do show VLAN brief, enter. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa ini sudah masuk pada VLAN 10. Lalu kita buat yang VLAN 20, namanya misalkan marketing, lalu exit. Nah, di sini ada FA4, FA05, dan juga FA06. Lalu interface range. Nah, ini biar bisa dimasukin semuanya ya. Nah, FA04 sampai FA06. Lalu enter. Kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, artinya ini FA04 sampai 6 ini masuk pada VLAN 20. Lalu enter, lalu exit. Lalu kita lihat show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di VLAN 20 ini marketing sudah masuk ya. Nah, semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing. Kita coba masuk pada tab simulation. Oke, misalkan dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP, artinya sudah berkomunikasi. Kita coba hapus dulu ARP table-nya. Ini ARP min A, ternyata di sini ada. Lalu kita hapus dulu ARP min D. Kita cek ARP min A sudah tidak ada. Oke, pada PC 2 kita hapus juga ARP min D dan cek lagi ARP min A. Oke, sudah tidak ada. Oke, untuk selanjutnya, oke, kita di switch-nya show MAC address table, ternyata ada. Kita coba hapus. Kita masuk dulu pada global configuration. Kita clear MAC address. Oke, clear MAC address table. Oke, kita lihat show MAC address table, dan bisa dilihat sendiri bahwa di sini sudah tidak ada. Kita coba X.
lihat lagi. Lalu misalkan dari PC 0 ke 1. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Lalu dari PC 0 ke switch, dari switch akan mengirimkan pada PC 1 dan PC 2, tapi tidak akan mengirimkan pada PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Dan bisa lihat sendiri, paket tersebut tidak akan dikirimkan VLAN 20. Lalu pada paket 2 tidak terima karena tujuannya mengirimkan pada PC 1. Dari PC 1 akan membalas ke switch, dari switch akan membalas ke PC 6. Oke, setelah itu, setelah kenalan berkomunikasi, PC 0 akan mengirimkan paket ICMP, artinya ping ya. Oke, dari switch akan diarahkan pada PC 1. Dari PC 1 akan membalas kembali, dan bisa dilihat sendiri di sini successful gitu ya, untuk VLAN-nya tersebut, untuk memudahkan manajemen dan memecahkan broadcast domain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan membuat dua ruangan. Misalkan di sini ada ruangan pertama, lalu kita akan mencoba membuat lagi. Nah, di sini misalkan untuk yang 2. Nah, oke, masukkan saja switch-nya, lalu PC-PC-nya. Nah, untuk biar kalian bisa memunculkan banyak PC-nya, ketik saja CTRL lalu PC-nya. Nah, lalu di sini. Lalu masuk pada kabel, hubungkan semuanya. Nah, terakhir dari switch nyambung ke switch. Nah, kita coba akan lagi buat segmennya. Di sini misalkan VLAN-nya 10 dan belah sini juga VLAN-nya 20. Nah, untuk IP address VLAN 10 ini kita samakan saja pakai IP yang ini. Lalu untuk VLAN 20-nya juga. Nah, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.10.4 dan subnet max-nya. Lanjut lagi sama 192.168.10.5, lalu subnet max-nya. Lalu di sini titik 6 subnet max-nya. Lalu di sini titik untuk yang VLAN 20-nya 192.168.20.4 dan subnet max-nya juga. Nah, untuk yang ini juga titik 5 dan jangan lupa subnet max-nya juga. Lalu yang terakhir titik 6 dan subnet max-nya juga sama. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi VLAN-nya tersebut, dan kita juga akan belajar apa itu yang namanya trunk.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke, sebelumnya kita sudah buat ruangan yang sama seperti yang pertama. Oke, kali ini kita akan membahas terang atau dalam tulisan seperti ini. Nah, fungsi terang tersebut adalah yaitu menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 atau sebaliknya, yaitu artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini. Nah, itu fungsi terang tersebut. Oke, kita konfigurasi dulu untuk VLAN-VLAN-nya. Masuk pada mode preference, masuk pada global configuration, VLAN 10 dengan nama programming, lalu exit, bikin lagi VLAN 20 nama marketing, lalu exit, lalu do show VLAN brief. Nah, kita lihat di sini sudah bikin VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, di sini kita coba masukkan interface berapa saja. Nah, di sini FA01, lalu FA02, dan di sini FA03. Nah, kita masukkan interface range FA03 sampai FA01 sampai 3, lalu enter. Ketikkan switch port mode akses, enter, switch port akses, VLAN 10, lalu exit. Nah, kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 sudah masuk interface-nya, FA-nya. Untuk VLAN 20-nya interface berapa saja? Kita lihat di sini FA4, FA5, dan FA06. Ketikkan interface range FA04 sampai 6, lalu enter. Kita ketikkan switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 20, lalu enter. Kita exit lagi, do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat FA04 sampai 06 masuk pada VLAN 20. Nah, setelah ini dimasukin, kita coba lihat di sini interface berapa yang terhubung pada switch. Nah, di switch 1 atau ruangan 1 itu yang terhubung pada switchnya yaitu FA07. Kita coba konfigurasi terangnya, lalu pada preference, lalu configuration, lalu interface FA07, enter, switch port mode terang, lalu enter. Lalu kita lihat do show interface terang. Nah, kita lihat di sini
mode trunking. Nah, itu untuk switch yang di ruangan pertama. Nah, kita akan konfigurasi di ruangan yang kedua. Kita masuk lagi interface F107, switch port mode trunk, lalu kita cek use of interface trunk. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini F107 di ruangan kedua sudah trunking ya. Oke, kita coba komunikasi antar VLAN. Misalkan dari 0 ke PC5. Nah, sukses. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan ngeping antar VLAN. Oke, kita di sini masuk pada tab simulation. Kita kirimkan ini PC 0 ke PC 8. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Nah, di PC 0 akan mengirimkan ke switch. Nah, setelah dikirimkan di situ akan membroadcast. Nah, di sini bahwa yang di ruangan pertama tidak ada yang IP-nya yang pada PC 8 ini. Oke, karena bukan ditujunya ini X. Lalu di sini diterima pada switch 2. Lalu di sini switch kedua akan membroadcast lagi pada VLAN sebelumnya. Nah, di situ yang akan menerima paket tersebut adalah PC 8 karena PC tersebut bertujuan pada PC 8. Nah, dari PC ini akan mengirimkan pada switch, lalu dari switch 2 kirimkan pada switch 1. Nanti switch 1 akan dikirimkan lagi ke PC 0. Nah, di PC 0 membalas, dari ini akan dikirimkan ke PC 2, lalu PC 8 setelah membalas akan ke switch lagi, lalu dari switch sudah ke PC 0. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini successful. Oke, dari PC 3 akan mengirimkan pada paket 10. Nah, di sini coba lihat pilot. Kita coba lagi dan masih pilot. Nah, kita coba cek dulu ya IP-nya. Nah, di sini oh iya guys, nah pada VLAN ini kita typo. Nah, di sini harusnya 168. Kita cek lagi yang lainnya. Nah, di sini juga diganti. Lalu di PC 5-nya 8. Oke, setelah itu kita coba lagi dari PC 3 ke PC 10. Nah, dilihat bahwa di sini sudah successful ya guys. Nah, kalian perlu ingat harus teliti untuk mengkonfigurasinya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu trunk dan sudah mengkonfigurasi trunknya dan mencoba berkomunikasi antara ruangan 1 dan 2. Oke, pada video kali ini kita akan belajar apa itu ala buat trunk. Oke, kita coba buka switchnya. Kita masuk pada mode preference, lalu di sini kita
show interface terang. Nah, di sini bisa lihat bahwa alamat terang ini, nah artinya VLAN berapa saja yang diizinkan FA07 ini. VLAN semua ini bisa dilewati, dari 1 sampai 105 itu bisa dilewati. Nah, VLAN allowed and active ini artinya VLAN berapa saja sudah melewati FA07 ini. Oke, kita coba ubah. Yang boleh diizinkan itu VLAN 10 dan 20. Kita masuk pada konfigurasi, masuk pada interface-nya FA07, lalu switch port terang allowed VLAN 10 dan juga 20, lalu enter, kita exit, lalu do show interface terang. Nah, lihat bahwa yang diperbolehkan itu 10 dan 20. Oke, kita coba di sini kita mengirimkan paket dari sini ke sini, sukses. Lalu dari sini ke sini juga sukses. Kira-kira begitu ya untuk alamat terang, yaitu VLAN berapa saja yang dilewati terang tersebut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan buat ruangan untuk yang ketiga. Oke, bikin kotaknya dulu. Ini untuk VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Lalu masukkan switchnya dan masukkan PC-PC-nya. Kita hubungkan kabelnya dari sini, lalu terakhir dari switch ke switch kita konfigurasi IP-nya. Kita IP-nya misalkan ini ya, sama, dan ini untuk VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Oke, kita coba konfigurasi IP-nya. Di sini 192.168 10.7, lalu subnet packnya. Oke, untuk PC ini titik 8. Oke, dan untuk yang ini titik 9. Nah, itu untuk VLAN 10. Oke, kita masuk VLAN 20 192.168.20.7. lalu di sini titik 8, lalu terakhir ini IP-nya titik 9. Oke, kita coba konfigurasi switchnya. Masuk pada mode preference, global configuration. Kita bikin nama, kita bikin VLAN dulu, VLAN 10 dengan nama programming, lalu VLAN 10 dengan nama marketing, lalu exit. Kita coba masukkan lagi interface range FA01 sampai 3, lalu enter. Di sini switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, itu untuk interface VLAN 10.
Lalu di sini interface range FA 04 sampai 6, lalu enter. Switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Kita coba di show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini sendiri kalau ini sudah sama ya. Setelah ini kita coba terang dulu. Di sini masuk pada mode preference, kalau global configuration, lalu masuk interface FA08, switch port mode terang. Kita coba lihat to show interface terang. Bisa dilihat sendiri bahwa ini sudah terang ya, artinya sudah bisa terang. Oke, kita coba komunikasi, misalkan dari PC 6 ke PC 12. Oke, successful. Dari PC 7 ke 13 successful juga. Dari PC 9 ke 16 successful juga. Lihat dulu, kita dari PC 11 ke 17. Oke ya, sukses. Oke, kita sudah berhasil. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba switch multilayer ini ke ruangan ketiga. Di sini kita konfigurasi terangnya di switch ruangan 3, masuk pada mode preference, global configuration. Kita masuk pada interface-nya, yaitu interface FA08, lalu enter. Switch port mode terang. Oke, setelah itu kita coba lihat to show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA07, FA08 itu adalah terang. Oke, kita coba langsung terangin pada switch multilayer tersebut. Kita masuk pada mode preference, masuk pada global configuration, lalu masuk pada interface-nya yaitu FA01, lalu kita switch port mode terang. Kita di sini menetapkan coven digital, bahwa artinya FA01 ini tidak bisa melakukan terang karena encapsulation ini adalah mode. Nah, mode terang ini ada dua, yaitu ESL, mode Cisco. Artinya bila milik Cisco ketemu lagi milik Cisco bisa melakukan ESL. Ada satu lagi yaitu 802.1q. Nah, yang ini open standar, artinya mau ketemu si switch kok dengan reject bisa dilakukan pada encapsulation.yq. Nah, untuk switch multilayer tersebut support ESL dan .1q, tapi untuk switch ini tidak support pada ESL. Makanya kalau kita coba di sini mode konfigurasi terang, maka langsung terhubung pada .1q. Tapi untuk multilayer tersebut dia bingung, dia mau pakai yang ESL apa .1q. Nah, teman-teman harus paham ya itu. Oke, setelah itu kita sebelum masuk pada komen switch port mode terang, kita coba konfigurasi dulu encapsulation-nya. Switch port mode
switch port encapsulation.oneview. Lalu di sini switch port mode terang. Nah, begitu ya guys untuk mengkonfigurasi switch multilayer. Oke, kita coba lihat show interface terang. Kita bisa lihat sendiri bahwa di sini untuk anual 1 encapsulation-nya dan kemudian statusnya sudah transit. Itulah untuk caranya mengkonfigurasi terang pada multilayer switch. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video sebelumnya kita sudah bahas terang pada multilayer switch. Kali ini kita akan belajar dynamic terang protokol yang disingkat menjadi DTP. Pada video sebelumnya kita sudah belajar terang dan mode akses. Mode akses itu adalah menuju pada mode end device, dan untuk terang menuju pada switch, yaitu kita akan mendapatkan mode baru, yaitu ada namanya dynamic auto dan dynamic disable. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa ini adalah tabel DTP. Misalkan di sini dynamic auto ketemu dynamic auto akan menjadi akses. Lalu dynamic auto ketemu dynamic disable akan menjadi terang. Lalu selanjutnya dynamic auto ketemu terang akan menjadi terang. Dan terakhir dynamic auto ketemu dengan akses akan menjadi akses. Contoh, misalkan di sini ada mempunyai 2 switch. Lalu terhubung dengan kabel. Misalkan di sini di switch 1 ini switch 2, kita akan konfigurasi menjadi dynamic disable. Lalu di switch 2-nya konfigurasi dynamic auto. Maka di sini akan menjadi akses. Oke, gitu ya. Oke, misalkan contoh selanjutnya, misalkan untuk switch 1 ini akan konfigurasi menjadi terang. Lalu di switch 2 akan mengkonfigurasi switch akses. Nah, maka kabel ini akan menjadi not recommended, artinya tidak disarankan. Jadi dari tabel tersebut bahwa dynamic auto itu adalah menunggu, dan dynamic disable itu sifatnya mengajak. Lalu untuk terang sifatnya adalah memaksa. Dan untuk mode akses adalah sifatnya sama juga memaksa. Nah, di sini sudah paham ya kalau misalkan dynamic auto menunggu, misalkan ketemu dynamic disable akan mengajak menjadi terang juga. Misalkan di switch satunya melakukan konfigurasi dynamic auto, yaitu menunggu, lalu dikonfigurasikan menjadi terang, akan menjadi terang. Artinya bahwa switch 2 memaksa switch 1 untuk menjadi terang. Oke, itu untuk teori dynamic terang protokol. Oke, sampai sini ya, harus paham. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu DTP, artinya dynamic terang protokol. Oke, kita coba praktik apa itu DTP. Misalkan di sini kita buat lagi ya.
masukkan 2 switch. Oke, lalu hubungkan. Oke, setelah itu ini oranye ya, kita percepat aja, tekan ini dan akan menjadi hijau. Oke, artinya menyala untuk hijau. Nah, setelah kita masukkan 2 switch, kita akan coba konfigurasinya. Dalam switch 3 ini FA01 yaitu terhubung dengan switch 4, FA01 juga. Oke, kita coba langsung saja konfigurasinya. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu mode pada default yang mau dilihatnya. Kita coba ketikkan komennya show interface FA01 switch port, lalu enter. Kita coba lihat. Nah, lihat ada yang namanya interface mode dan optional mode. Artinya di sini ketemu dynamic menjadi static access. Oke, pada switch 4 kita lihat show interface FA01 switch port, lalu enter. Nah, bisa lihat sini bahwa defaultnya adalah auto dan hasilnya akan menjadi akses. Menunggu ya, artinya sama-sama menunggu, artinya akan menjadi akses. Oke, kita coba konfigurasi pada dynamic switch 4. Kita langsung saja T, lalu masuk interface FA01 switch port mode dynamic disable, lalu enter. Lalu kita coba lihat do self interface FA01 switch port. Nah, kita lihat ini sudah dynamic disable, artinya mengajak menjadi terang, dan hasilnya sudah menjadi terang. Kita coba lihat di switch 3 show interface FA01 switch port, lalu enter. Nah, di sini menunggu artinya dynamic auto itu, dan hasilnya juga akan menjadi terang, artinya menunggu ketemu dengan mengajak akan menjadi terang. Oke, kita coba lagi konfigurasi lagi bahwa di switch 3 akan konfigurasi menjadi akses. Kita akan konfigurasi menjadi terang ya. Masuk global configuration interface FA1 switch port mode terang. Coba lihat do show interface FA01 switch port. Nah, bisa dilihat sudah menjadi dynamic disable. Kayak gitu ya. Semoga mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke guys, pada video kali ini kita akan belajar untagged dan tagged. Nah, apa sih ya itu? Nah, sebelum belajar ke itu, kita masuk dulu pada tab simulation. Kita coba akan mengirimkan paket, misalkan dari ruangan 2 ke ruangan 3. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Oke, lalu PC ini akan mengirimkan ke switch. Nah, di switch akan nge-broadcast lalu dikirimkan. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa paket yang dikirimkan dari switch
menuju switch lagi, itu artinya adalah untagged. Nah, bisa dilihat dari sini ada yang namanya .whiteQ. Nah, .1Q itu artinya adalah tagged. Nah, paket yang ditandai Oke guys, kita akan mencoba apa yang itu namanya native VLAN. Oke, kita belajar sampai praktik ya. Buka dulu switch satunya, kita coba lihat interface-nya. So, interface terang, lalu enter. Nah, lihat ada FA07 terang, yang artinya yang dihubungkan pada switch 2. Ada pemberitahuan di sini native VLAN. Nah, native VLAN tersebut masuk pada 1. Nah, bisa dicek juga pada switch 2. Kita masuk pada mode prevalence, lalu show interface terang. Nah, untuk di switch kedua ini ada 2 interface yang diterangkan, yaitu FA07 dan FA08. Nah, FA07 ini mengarah kepada ruangan pertama, dan untuk FA08 ini dihubungkan pada ruangan ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri native VLAN di sini 1. Nah, apa itu native VLAN? Yaitu paket yang tidak perlu di tag. Nah, teman-teman kan sudah belajar ya kemarin, misalkan dari PC 0 ke PC 7. Nah, pada mengirimkan paket, yaitu ada yang namanya tag, yaitu namanya .1Q. Nah, untuk paket tersebut, misalkan di sini VLAN 1 pada mengirimkan paket pada VLAN 1 juga. Karena native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu untagged. Nah, gitu ya. Apa itu artinya native VLAN. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan mencoba ganti native VLAN-nya. Misalnya akan menggantikan VLAN-nya 10 atau 20. Oke, kita langsung saja masuk pada switch-nya, masuk pada konfigurasi, kita masuk pada interface FA08, lalu switch port terang native VLAN 20. Oke, kita coba lihat do show interface terang. Bisa lihat sendiri F08 itu adalah native VLAN-nya menjadi 20. Oke, kita coba konfigurasi pada switch kedua. Kita coba lihat, masuk ke menu global configuration, lalu interface berapa ini kita lihat, interface FA07, lalu switch port terang native VLAN 20, lalu kita cek to show
interface terang. Dan bisa dilihat sendiri ini sudah menjadi 20. Oke, kita coba mengirimkan paket. Kita masuk pada tab simulation, misalkan dari PC 11 menuju PC 15. Oke, nah kita coba cek di sini. Nah, itu fungsinya native VLAN, atau tidak usah memakai target ya. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba mengembalikan native VLAN tersebut. Oke, kita coba masuk pada switch. Di sini exit dulu, interface FA07, lalu switch port tang native VLAN 1. Itu untuk ruangan switch yang oke, di sini kita coba exit, masuk pada interface FA8, switch port tang native VLAN 1. Dan kita coba cek kembali do show interface terang, dan bisa dilihat sendiri sudah masuk pada defaultnya ya. Oke, itu bagaimana caranya mengembalikan dan konfigurasi native VLAN. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.